Saudara-saudara jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya setiap manusia itu mencintai tanah airnya, yakni tanah tempat ia dilahirkan atau tanah tempat ia dan keluarganya tinggal di dalamnya. Sehingganya secara fitrah setiap manusia itu pasti akan rindu tanah airnya ketika ia jauh darinya. Bahkan marah jika tanah airnya dicela atau diserang oleh orang lain. Saudara-saudara jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada tanah air yang demikian ini pun dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila judranil Madinah aw du'a rahilatah wa in kana ala dabbah harrakaha min hubbiha. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau kembali dari bepergian, beliau memandangi dinding-dinding kota Madinah, maka lalu beliau memacu ontanya. Jika di atas tunggangan yang lain, maka beliau menggerak-gerakkan tunggangannya agar cepat. Yang demikian ini karena kecintaannya kepada kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari, al-hadis au kama qol. Mengomentari hadis ini, salah satu ulama ahli hadis, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Al-Harits mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memacu untanya lebih cepat itu karena kecintaan beliau kepada negerinya, negeri yang keluarganya tinggal di dalamnya. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpesan kepada para sahabatnya agar mereka segera pulang ke tanah airnya apabila urusan-urusan mereka dalam bepergian telah selesai dikerjakan. Saudara-saudara jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, mencintai tanah air adalah fitrah setiap manusia. Yang kedua, mencintai tanah air memiliki dasar dalam ajaran Islam. Oleh karenanya setiap warga suatu negara wajib menjaga tanah airnya agar tentram dan damai, tidak mengotorinya, menjaga keamanannya dan menjaga keindahannya, serta menjauhkannya dari hal-hal yang dapat memicu kekacauan di dalamnya. Karena syarat utama sekumpulan masyarakat bisa memberi manfaat kepada orang lain, semisal menyantuni anak yatim, memikirkan pondok pesantren, mengadakan majelis taklim, mendidik anak dengan baik, beribadah dengan tenang. Syarat utama semua itu adalah tempat yang dihuni dalam keadaan damai, tentram, dan harmonis. Tapi jika tempat yang dihuni oleh suatu masyarakat penuh dengan kekacauan, perseteruan, ketidakharmonisan, maka memberi maslahat kepada orang lain hanya cita-cita belaka yang sulit untuk diwujudkan. Saudara-saudara jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Indonesia adalah rumah kita. Indonesia adalah kampung kita. Indonesia adalah negeri kita. Sesungguhnya kita tak perlu dalil untuk menjaga, merawat, dan memakmurkannya. Karena menjaga Indonesia sama halnya menjaga diri kita sendiri, sama halnya menjaga keluarga dan anak-anak kita sendiri. Jika kita punya rumah, maka tak perlu dalil untuk menjaga kebersihannya, menjaga keamanan dan keindahannya. Begitu juga ketika tinggal di suatu kampung, maka berlakulah hukum yang sama. Tak perlu dalil untuk menjaganya. Jika kita membuang sampah di setiap jalan-jalan di kampung ini, maka dapat dipastikan esok atau lusa kita jugalah yang akan melintasi jalan itu. Jika kita tak merawat irigasi, lalu terjadi banjir, maka kita jugalah yang akan menjadi korbannya. Demikian pula negeri kita Indonesia ini, tak perlu dalil untuk menjaganya. Karena jika kita membiarkan kekacauan di dalamnya, lalu kekacauan itu meluas, maka esok atau lusa akibatnya akan menimpa kita atau menimpa keluarga-keluarga kita.
Kiranya cukuplah negeri-negeri di Timur Tengah menjadi pelajaran berharga bagi kita, seperti Libya, Lebanon, Palestina, Suriah, Irak, dan negeri-negeri mayoritas Muslim lainnya. Di sana banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, kepanasan, kedinginan, tak punya tempat tinggal, hidup serba kekurangan. Bahkan ribuan di antara mereka wafat terapung di lautan karena melarikan diri dari negerinya yang dilanda peperangan antar saudara sebangsanya. Oleh karenanya, marilah kita cintai negeri ini dengan tetap menjaga, merawat, dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan, perdamaian di dalamnya. Jangan merusaknya, karena merusak Indonesia sama halnya merusak diri kita sendiri. Ibarat orang yang mengotori air bak mandi, namun pada akhirnya dia pulalah yang akan menggunakannya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita umat muslim di negara-negara yang bertikai segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana kita umat muslim Indonesia yang berbahagia ini. Dan yang wafat dicatat husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum